Oke rekan-rekan, kali ini kita akan melakukan analisis node. Saya akan berikan contoh bagaimana melakukan analisis node. Jadi pertama kita siapkan dulu gambarnya. Ini ada sebuah gambar rangkaian yang terdiri dari dua sumber arus dan 3 buah resistor yang dirangkai seperti pada gambar berikut. Nah, misalkan kita akan isi nilai-nilainya. Nah, yang pertama itu sumber arusnya 4 ampere, setelah itu 4 ohm, 12 ohm. Nah, yang ini 8 ohm, yang atasnya anggap 7 ampere misalnya. Jadi arah arus sudah diperlihatkan dari panahnya itu ya. Nah, misalkan ini ada arus I pada cabang yang ke bawah. Tentukan besar dari I ya. Jadi kita disuruh menentukan besarnya dari besar kuat arus I tersebut. Nah, kita tentukan solusinya. Jadi yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam analisis node itu adalah yang pertama, tentukan node groundnya. Jadi kita tentukan dulu yang mana ground. Groundnya itu ada di bawah. Nah, ini V groundnya itu di set 0. Nah, yang kedua kita tentukan node yang akan kita tinjau. Jadi tentukan node tinjauan. Nah, ini ada 2 node. Ini node dengan VA, ini node B, kita kasih tegangannya VB. Oke, yang ketiga kita lakukan atau kita terapkan analisis node. Jadi kita analisis node yang ada. Jadi kita memiliki 2 node. Nah, kita mulai dari node yang pertama. Jadi node A. Nah, pada node A ini kita bisa tuliskan yang pertama itu ada arus yang menuju node A. Jadi kita tulis 4 ya. Jadi karena 4-nya itu menyerang node A, maka kita isi negatif. Nah, kemudian di sini ada arus yang keluar. Arus yang keluar itu besarnya 7 ampere. Jadi kita isi plus 7. Kemudian node A relatif terhadap tegangan ground itu kita tuliskan VA dikurang V ground dibagi hambatan di sana 4. Kemudian VA relatif terhadap VB, jadi kita tuliskan VA kurang VB, itu artinya VA itu lebih besar daripada VB dibagi hambatan di sana 8 sama dengan 0 ya. Jadi ini penerapan hukum Kirchhoff, di mana arus total yang masuk itu sama dengan total arus keluar. Jadi kita sederhanakan dulu. Nah, min 4 tambah 7 itu dapat 3 ya. Jadi 3-nya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita samakan penyebut. Nah, ini tetap ya, VA kurang VB bagi 8 sama dengan minus 3. Jadi karena penyebutnya sudah sama, kita bisa kalikan ke sebelah kanan. 2 VA ditambah VA kurang VB sama dengan minus 24. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 3 VA kurang VB sama dengan minus 24. Nah, ini persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita akan meninjau
node B. Jadi node yang kedua yaitu VB ya. Node B. Nah, jadi di sini node B yang kita anggap paling tinggi tegangannya. Jadi VB lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini ada arus ke bawah. Kemudian VB lebih tinggi dari VA tegangannya. Nah, 7 ampere ini datang menyerang VB. Jadi kita tulis VB dikurang V ground dibagi hambatan di sana. Hambatannya 12. Ya, yang ini ya, 12. Setelah itu kita tambahkan VB dikurangi VA. Nah, berbeda dengan tadi, sekarang VB lebih tinggi daripada VA dibagi 8. Sekarang 7 karena menuju ke node itu, jadi minus 7 jadinya. Kita tulis minus 7 sama dengan 0. Nah, kita tinggal menyederhanakan persamaan ini. Kita samakan penyebutnya menjadi berapa? 24 ya. Jadi ini dikalikan 2 VB kurangi 0 ya, karena V groundnya 0, ditambah 8 nya harus dikalikan dengan 3. Jadi 3 VB kurang VA. Nah ini saya perpanjang sedikit, sama dengan 7 karena pindah ke sebelah kanan ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Oke. 2 VB itu kita tambahkan dengan 3-nya kita bawa masuk. 3 VB dikurang 3 VA sama dengan 24 kali 7, jadi dikalikan. Nah, ini ya. 168. Nah, ini menghasilkan minus 3 VA ditambah 5 VB. Jadi kita tulis VA nya duluan, 168. Nah, ini persamaan kedua. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan metode eliminasi. Oke, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita tulis dulu persamaan satunya. 3 VA dikurang VB sama dengan minus 24. Kemudian minus 3 VA ditambah 5 VB sama dengan 168 ya. Oke, kita jumlahkan supaya hilang VA nya. Jadi hasilnya 4 VB sama dengan, ini kita kurangkan, 144. Jadi VB itu adalah 144 dibagi 4 ya, 36 volt. Jadi kita ketahui tegangan dari node B adalah 36 volt. Nah, kita sekarang mencari dengan mensubstitusikan VB untuk mendapatkan VA ya. VB 36 volt itu kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi kita tulis lagi 3 VA dikurang 36 karena VB nya 36 ya, sama dengan negatif 24. 3 VA sama dengan dipindah ke sisi kanan, hasilnya 12 ya. Selanjutnya VA sama dengan 12 dibagi 3, 4 volt. Jadi kita dapat tegangan dari node A yaitu 4 volt. Nah, yang ditanya tadi kan I ya. Jadi kita sekarang menghitung atau menentukan besarnya I. Jadi I itu sebenarnya adalah tegangan di 4 ohm dibagi dengan hambatannya. Oke, ini dia. Jadi persamaan yang digunakan itu adalah VA dikurangi V ground dibagi 4. Nah, ini dia. VA dikurangi V ground dibagi 4. Nah, kita hitung sekarang. I sama dengan V
VA dikurangi 0 dibagi 4. 0 itu ground maksudnya ya. VA kita sudah dapatkan 4 dikurangi 0 bagi 4, 1 ampere. Nah, ini arus yang mengalir di cabang 4 ohm itu 1 ampere ya. Gimana? Bisa ya. Nah, sekarang kita uji pakai software. Jadi dengan menggunakan software multisim, nah ini sudah pas, kita pasang ampere meter di cabang. Nah, ini akan kita baca berapa arusnya. Kita run. Nah, ini terbaca 1 ampere. Jadi perhitungan kita benar ya. Sudah diuji software multisim. Oke.